Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita masih dalam pembahasan mengenai kesabaran. Dalam Alkimia Kebahagiaan atau Kimia Sa'adat, Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Tuhan, berikanlah kepada kami keyakinan yang cukup agar musibah dunia menjadi ringan bagi kami." Imam Al-Ghazali juga menuliskan dalam Alkimia Kebahagiaan bahwa seorang wali pernah menuliskan kata-kata ini di atas lembar kertas. Bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu, sesungguhnya engkau berada di bawah pengawasan kami. Setiap kali kesedihan menimpanya, wali tersebut akan mengambil kertas itu dari sakuknya dan membacanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi ini merupakan kiat-kiat praktis. Kalau kita memang sangat sulit untuk bersabar ketika bersedih, mungkin kita bisa menuliskannya di atas kertas. Bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu, sesungguhnya engkau berada di bawah pengawasan kami. K-nya pakai huruf besar. Jadi setiap kita merasa sedih, apapun, bisa dibuka kertas itu dan bisa mengingat kembali bahwa tidak ada apapun kecuali terjadi atas izin dan atas ketetapan dari Allah, atas kehendak Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha memberi nikmat. Dan tidak ada apapun termasuk diri kita dan seluruh kejadian yang menimpa kita kecuali ada dalam pengawasan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kebenaran yang sederhana tapi sangat sulit untuk memasuki hati kita. Kita mesti bermohon kepada Allah demi keberkahan bulan Rajab yang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani terdiri dari 3 huruf, Ra dari rahmatullah, Jim dari judullah, Ba dari birrullah. Jadi Rajab itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani mengandung 3 unsur. Keluasan kasih sayang Allah, kemahaluasan kedermawanan Allah, dan kebaikan Allah yang meliputi segala sesuatu. Bulan ini sungguh bulan istimewa di mana kita seharusnya memperbanyak berharap beroleh kasih sayang Allah, kedermawanan Allah, dan kebaikan Allah melalui banyak berdoa dan mengikuti petunjuk dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim. Mudah-mudahan melalui doa tersebut kita beroleh taufik agar kebenaran intelektual seperti halnya bersabar atas ketetapan Allah dan merasa selalu ada dalam pengawasan Allah itu bisa bergeser dari kebenaran intelektual yang ada dalam pikiran kita menjadi hakikat spiritual yang ada dalam hati dan ma'rifah dan hakikat jiwa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menceritakan bahwa istri Fatih Mausili, mungkin ini dari Mosul, jatuh dan kuku jarinya patah. Tapi dia tertawa. Orang-orang bertanya, apakah ini tidak menyakitimu? Artinya apakah kuku patah itu tidak
membuat sakit. Seperti kita ketahui, kuku patah itu sakitnya luar biasa. Namun ternyata perempuan yang jatuh itu, yaitu istrinya Fatah Mausili ini, malah tertawa ya. Nah, ketika ditanya seperti itu, dia menjawab, kegembiraan atas ganjaran spiritual membuatku kurang merasakan sakit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini juga merupakan sebuah pelajaran dari kisah-kisah yang diambil Imam Ghazali. Dahulu Allahyarham menjelaskan ketika saya mengaji di rumah beliau, bahwa manusia ini lebih banyak belajar dari kisah-kisah ketimbang hal-hal yang bersifat teoritis. Manusia itu hidup dari narasi. Penting bagi kita untuk melihat metodologi ini pun digunakan oleh ulama besar yang sangat dihormati dalam Islam, baik mazhab Ahlussunnah wal Jamaah maupun mazhab Ahlul Bait, yaitu Imam Al-Ghazali, yang banyak juga menggunakan metode memberikan kisah-kisah ini. Kemudian dalam Alkimia Kebahagiaan, Imam Al-Ghazali juga menuliskan bahwa wahyu turun kepada Nabi Daud salamullah alaih. Ittabi akhlaqi, ikuti teladanku. Wa inna min akhlaqi ani akhlaq sabran. Dan salah satu sifat dari akhlakku adalah aku sangat sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengutip dari Nabi Isa Al-Masih salamullah alaih, yang ternyata bisa ditemukan juga di buku Mizanul Hikmah versi terjemahan dari IJJ atau Al-Huda, jilid 2 halaman 725-726, hadis ke 3440, bahwa Nabi Isa Al-Masih salatullah wassalamualaihi alaih berkata, kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan selama kalian tidak bersabar terhadap apa yang tidak kalian inginkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Nah, pada suasana Nisfu Rajab ini, hari ini insya Allah adalah 16 Rajab. Maksudnya, kalau malam ini, malam nanti, itu adalah malam 17, malam ini adalah malam 17 Rajab insya Allah, malam Jumat, malam 17 Rajab. Masih dalam suasana Nisfu Rajab. Saya ingin mengajak para pemirsa semua untuk kembali merefleksikan kisah nyata yang demikian dahsyat tentang kesabaran, yaitu seseorang yang sangat agung, yang sangat mulia, yang wafat atau syahid pada pertengahan Rajab tahun 62 Hijriah. Tidak lain adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal luar biasa sabar. Beliau adalah simbol kesabaran. Beliau adalah gunung kesabaran atau Jabalus Sabr. Tidak salah juga kalau beliau disebut sebagai samudra kesabaran yang menjemput syahadah kira-kira 1,5 tahun setelah peristiwa Karbala. Tidak lain beliau adalah Sayyidah Zainab binti Amirul Mukminin shalawatullah alaihima, putri dari Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihimassalam, cucu dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan Sayyidah Khadijatul Kubra shalawatullah alaihima. Insyaallah dengan belajar dari kisah hidup Sayyidah Zainab ini, dari percik-percik hikmah yang ada dalam kisah hidup Sayyidah Zainab ini,
akan mempermudah kita untuk memahami apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Kimia Kebahagiaan, dalam Ihya Ulumuddin, atau Faid Al-Kasyani, menantu dari Mullah Sodro dalam Mahajjatul Baidha, maupun Sayyid Ruhullah Al-Musawi dalam 40 hadis tentang kesabaran. Jadi di bulan Rajab ini ada sebuah doa yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari dalam Mafatihul Jinan yang diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq salatullah wassalamullah alaih. Anahu qul fi Rajab, bahwa beliau salamullah alaih sesungguhnya bersabda, katakanlah dalam Rajab, Allahumma inni as'aluka sabra syakirina laka wa amalal khaifina minka wa yakinal abidina laka, dan seterusnya. Silahkan dibaca di kitab Mafatihul Jinan bab amalan Rajab. Ya Allah, aku bermohon, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu kesabaran orang-orang yang bersyukur kepadamu, dan seterusnya. Sabra syakirin, kesabaran orang-orang yang bersyukur kepadamu. Salah satu kisah yang sangat terkenal dari Sayyidah Zainab salatullah wassalamullah alaiha ini adalah jawaban beliau setelah syahadah Imam Husain salatullah wassalamullah alaih di pantai dengan keluarganya, para sahabatnya di padang Karbala. Sayyidah Zainab ketika di kota Kufah itu ditanya oleh Ibnu Ziyad, bagaimana pendapatmu? Apakah, atau mungkin lebih tepatnya seperti ini ya, apakah kamu melihat apa yang Allah lakukan terhadap keluargamu? Ini maksudnya Ubaidillah bin Ziyad, semoga laknat Allah atasnya, itu mengolok-olok ya, mengolok-olok Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Tapi jawaban beliau yang sangat terkenal adalah ma ra'aitu illa jamilan. Saya tidak melihat apapun kecuali keindahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ini menurut saya salah satu cerminan dari keadaan ruhani Sabra syakirin. Tidak hanya bersabar ya, tanpa mengeluh, tapi dengan tandas Sayyidah Zainab salamullah alaih menyatakan bahwa tidaklah beliau salamullah alaiha melihat peristiwa yang secara material itu demikian memedihkan, itu tidaklah beliau melihatnya kecuali keindahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Perdebatan ini terjadinya masih di bulan Muharram tahun 61 Hijriah dan terjadi di Istana Ibnu Ziyad. Setelah para tawanan dan kepala para syuhada Karbala itu dibawa ke kota Kufah, Ibnu Ziyad itu duduk di istananya dan mengizinkan orang-orang untuk memasuki majelis. Mereka menempatkan kepala Imam Husain salamullah alaih di depannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan membawa para wanita dan anak-anak Imam Husain salamullah alaih ke majelis. Ya. Sayyidah Zainab salamullah alaiha mengenakan pakaiannya yang paling tidak berharga dan dikelilingi oleh para wanita lainnya. Memasuki majelis tanpa dikenali dan duduk di sudut ruangan. Ubaidillah bertanya, siapa wanita ini yang menarik diri sementara wanita lain berkumpul? Sayyidah Zainab salamullah alaiha tidak menjawab. Ubaidillah mengulangi pertanyaannya. Ada yang
ada pelayan yang berkata, dia adalah Zainab putri Fatimah, putri Nabi Islam. Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menodai dan membunuh keluarga Anda dan menunjukkan bahwa apa yang Anda katakan tidak lebih dari kebohongan. Ini beliau mulai berbicara ke Sayyidah Zainab dan menyerangnya. Sayyidah Zainab salamullah alaiha menjawab, segala puji bagi Allah yang memuliakan kami melalui nabinya dan mensucikan kami dari kenajisan. Kecuali orang fasik, tidak ada yang tercela, dan tidak ada yang berbohong, kecuali pelaku kejahatan. Dan perbuatan jahat itu bukan milik kita, tetapi milik orang lain. Dan pujian adalah milik Tuhan. Luar biasa jawaban Sayyidah Zainab. Ubaidillah bin Ziyad meneruskan, apakah kamu melihat apa yang Allah lakukan terhadap keluargamu? Di sini Sayyidah Zainab menjawab, ma ra'aitu illa jamilan. Saya tidak melihat apapun kecuali keindahan. Beliau, Sayyidah Zainab salamullah alaiha meneruskan, mereka adalah orang-orang yang telah Allah takdirkan untuk dibunuh, dan mereka juga taat bergegas ke kuburan mereka. Dan sebentar lagi Allah akan menjadikan kamu dan mereka saling berhadapan, dan mereka akan menuntut Anda kepada Tuhan. Lihat siapa yang akan menang pada hari itu. Biarkan ibumu duduk bergabung, wahai Ibnu Marjanah. Luar biasa jawaban Sayyidah Zainab, sangat berani. Dan seterusnya, ya, sampai akhirnya Ibnu Ziyad marah dan mau menghukum Sayyidah Zainab. Amr bin Hurais berkata, Amir, dia adalah seorang wanita dan tidak ada yang menghukum wanita karena kata-katanya. Akhirnya tidak dihukum. Ini sebagai sebuah gambaran percikan dari kesabaran-kesabaran Sayyidah Zainab salamullah alaiha, kesabaran orang-orang yang bersyukur. Ma ra'aitu illa jamilan. Beliau betul-betul bertindak dan hanya takut kepada Allah. Sebagaimana lanjutan dalam doa Rajab tadi, setelah Allahumma ini as'aluka sabra syakirina lak wa amalal khaifina mink. Tidak ada sedikit pun takutnya pada Ibnu Ziyad, hanya takut kepada Allah. Wa yakinal abidina laka, dan keyakinan keyakinan para hamba kepadamu ya Allah. Jadi demikian nyatanya keyakinan Sayyidah Zainab salamullah alaiha pada Allah, tidak ada sedikit pun takut pada pemimpin yang sangat zalim, yang sudah dibuktikan dengan kebiadabannya membantai cucu Nabi dan keluarganya salamullah alaihim di Karbala. Tapi Sayyidah Zainab salamullah alaiha sama sekali tidak gentar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ketika berada di hadapan tubuh Imam Husain salamullah alaih yang berlumuran darah di Karbala, yang sudah syahid, Sayyidah Zainab salamullah alaiha menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata, wahai Tuhanku, inilah sedikit pengorbanan yang kami berikan di jalanmu, maka terimalah pengorbanan ini dari kami. Ada peneliti yang mengatakan bahwa di antara gelar-gelar Sayyidah Zainab salamullah alaiha adalah ar-radiyah bil qadri wal qada, yaitu yang ridho atas ketentuan, yaitu ridho dengan ketentuan qada dan qadar ilahi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Siapapun yang mencoba merenungi apa yang dialami oleh Sayyidah Zainab salamullah alaiha di Karbala, apalagi sebelumnya sudah kehilangan kakaknya Imam Hasan salamullah alaih, ayahnya pun syahid Amirul Mukminin salamullah alaih, sudah kehilangan bundanya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha pada usia kecil, sudah kehilangan kakeknya yang mulia juga pada usia sangat kecil.
dan mengalami peristiwa Karbala yang demikian dahsyat ya. Sekiranya gunung demikian kokoh itu mengalaminya, mungkin dia akan meleleh. Dengan ketegaran yang demikian dahsyat, Sayyidah Zainab salamullah alaiha berhasil menyelamatkan nyawa Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad salamullah alaihi dari kematian. Termasuk di majelis Ibnu Ziyad. Setelah Imam Sajjad salamullah alaihi berdebat dengan Ibnu Ziyad, beradu argumen dengan Ibnu Ziyad laknatullah alaihi, Ibnu Ziyad mengeluarkan surat perintah untuk membunuh Imam Sajjad salamullah alaihi. Pada saat itu Sayyidah Zainab sang singa Karbala salamullah alaiha meletakkan tangannya di leher putra saudara laki-lakinya atau keponakannya yaitu Imam Sajjad salamullah alaihi dan berkata, selama aku hidup tak akan kubiarkan kalian membunuhnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi kalau melihat karakteristik Sayyidah Zainab, nampaknya sangat cocok untuk menisbatkan wahyu yang turun pada Nabi Daud salamullah alaihi yang diceritakan Imam Al-Ghazali dalam Alkimia Kebahagiaan yang tadi kita kutip pada Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Ittabi akhlaki, kata Allah pada Nabi Daud, ikuti teladanku dalam hal akhlak atau ikutilah akhlakku. Wa inna min akhlaki, dan sesungguhnya dari akhlakku, ani akhla sobron, adalah aku sangat sabar. Sayyidah Zainab salamullah alaiha luar biasa sabar tak terperi. Kalau menggunakan pembahasan kita di dalam hari-hari sebelumnya, jiwanya telah merdeka dari selain Allah. Dalam keadaan yang paling genting, akal pikiran Sayyidah Zainab salamullah alaiha ini tidak tergoyahkan sama sekali. Kalau kita amati pembicaraan beliau di majelis Ibnu Ziyad, majelis Yazid di Damaskus atau terhadap penduduk Kufah, selain fasih dan tajam tapi terukur ya. Betul-betul luar biasa, tertata dengan baik. Saya sendiri memahaminya kurang lebih hampir tidak ada satu kata kalimat pun yang tidak memiliki maksud yang mendalam dan sangat strategis ya, sangat tepat sesuai situasi kondisi. Dan hal ini terbukti bahwa beliau berhasil menyelamatkan kabilah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentu di bawah kepemimpinan Imam Sajjad Salamullah alaihi sampai kembali ke Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada hari Asyura, Sayyidah Zainab Salamullah alaiha membawa Muhammad dan Aun, kedua anaknya yang masih muda, di hadapan Imam Husain Salamullah alaihi dan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima pengorbanan kakekku Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Maka terimalah pengorbananku ini. Sekiranya jihad untuk para wanita tidak dilarang, maka setiap saat aku siap untuk memberikan jiwaku. Ini bisa dibaca misalnya di dalam buku Hadrati Zainab Buluki Tobone Kautsar karya Muhammad Muhammadi Istiharji, halaman 38-39. Jadi yang menarik di sini adalah bahwa yang menghalangi Sayyidah Zainab salamullah alaiha untuk tidak mengorbankan jiwanya di hari Asyura adalah larangan syariat bagi wanita untuk berjihad. Jadi sangat berat bagi Sayyidah Zainab salamullah alaiha untuk melihat pengorbanan Imam Husain salamullah alaihi dan keluarganya salamullah alaihim dan sahabatnya salamullah alaihim tanpa ikut berjihad. Sayyidah Zainab salamullah alaiha benar-benar bersabar dalam menghadapi musibah tiada tara, sembari tetap bersabar
taat pada agama dan menjaga diri dari melanggar perintahnya. Ini biasanya disebut kesabaran dalam ketaatan. Poin kedua, bagi seorang ibu mengorbankan kedua putranya sesungguhnya jauh lebih berat ketimbang mengorbankan diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering kalau ketika berbincang dengan rekan-rekan saya, kalau anak kita sakit keras, kemudian dikasih pilihan Allah, salah satu, apakah anaknya yang meninggal atau diri kita yang meninggal? Mungkin banyak orang tua akan memilih, sudah kita saja yang meninggal, toh kita sudah tua, sedangkan anak kita masih muda. Demikianlah kasih sayang orang tua, apalagi ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Demikian berat para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita bisa membayangkan pilihan yang demikian berat itu lah seberapapun beratnya yang dipilih oleh Sayyidah Zainab salamullah alaiha di hari Asyura. Kemudian kalau kita renungi riwayat dari Nabi Isa salamullah alaih yang dikutip Imam Ghazali dalam Al-Kimia Kebahagiaan yang ternyata ada dalam Mizanul Hikmah yang tadi kita bahas, di mana Nabi Isa salamullah alaih berkata, kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan selama kalian tidak bersabar terhadap apa yang tidak kalian inginkan. Ini tercermin dalam diri Sayyidah Zainab Jabalus Sabr salamullah alaiha. Kelengkapan cita-cita kebangkitan Karbala, kebangkitan Imam Husain salamullah alaih di Karbala, yakni islah terhadap umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan spiritual, pesan intelektual, pesan hakiki, hakikat dari pesan dari Imam Husain salamullah alaih dalam peristiwa Karbala, pesan utama dari kesyahidan beliau ini tersampaikan melalui kesabaran Sayyidah Zainab salamullah alaiha dan para tawanan dari keluarga Nabi salamullah alaihim di bawah kepemimpinan Imam As-Sajjad salamullah alaih. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita renungi. Kalau dipikir, ya, wanita itu bisa apa di zaman itu, ya, di zaman dimana wanita itu didiskriminasi sedemikian, malah tanpa diduga oleh Yazid Ubaidillah bin Ziyad dan kelompok Bani Umayyah saat itu, ternyata revolusi Imam Husain salamullah alaih itu disempurnakan, disampaikan pesannya justru oleh para tawanan wanita keluarga Nabi salamullah alaihim, banyak wanita keluarga Nabi salamullah alaihim di bawah kepemimpinan Imam Sajjad salamullah alaih. Dan tentu wanita yang memimpin adalah Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Jadi kebangkitan Imam Husain salamullah alaih dan kebangkitan Zainab salamullah alaiha ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar. Para jamaah, para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Melalui keberkahan Nisfu Rajab ini, kita bermohon pada Allah untuk dikaruniai taufik dan rezeki yang luas, untuk mampu mempelajari lebih lanjut hikmah-hikmah dari kesabaran, dari Sabro Syakirin, wa amal al-khaifin wa yakin al-abidin dari Sayyidah Zainab salamullah alaiha yang syahid pada pertengahan Rajab tahun 62 Hijriah. Dan mudah-mudahan
Allah memberi taufik, rezeki yang luas bagi kita, agar kita semua dan keluarga menjadi peziarah Sayyidah Zainab Salamun alaiha. Apakah ziarah itu secara fisik di Damaskus atau ziarah dari jauh? Mudah-mudahan melaluinya kelak kita digabungkan dengan beliau bersama Ahlul Bait keluarga Nabi Salatullah Salamullah alaihim yang suci. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja'ani Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sangat sabar, jadikanlah kami orang-orang yang sangat bersyukur, dan jadikanlah kami ada dalam keamanan atau perlindungan di Hakim Muhammad wa ali Muhammad. Marilah kita tutup majelis Nisfu Rajab yang mulia ini dengan mengirimkan seluruh pahala majelis kita ini pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan leluhur suci dari Nabi Sallallahu Alaihim, dan para nabi, para rasul Sallallahu Alaihim, para wali, para wasi Sallallahu Alaihim, para syuhada, para ulama, al-mukhlisin, al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin, terkhusus pada kedua orang tua kita, baik yang masih bersama kita maupun yang telah meninggalkan kita. Dan saya mohon doa khusus juga pada para jamaah untuk kesehatan ibu saya yang sedang ada di ICU di rumah sakit, Ibu Stianingsih binti Rustam Haji, mudah-mudahan beroleh kesehatan dan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan keberkahan majelis ini terkhusus pada guru-guru kita, terutama Allah Yarham, Ustaz Jalal, Nila S. Kartini, Teh Feli, Said Hussein Al-Habsi, Said Sekaf Al-Jubri, Said F. Asegaf, dan seluruh guru-guru kita, maupun yang kitabnya kita baca. Dan mudah-mudahan melalui majelis ini, semua yang sakit disembuhkan Allah, semua yang memiliki hajat ditunaikan Allah, kaum muslimin dan mukminin segera menikmati perdamaian dan kemenangan, dan mudah-mudahan juga yang berhutang ditunaikan hutangnya, dan mudah-mudahan para ahli kubur semuanya beroleh kebahagiaan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah ali Muhammad. Ya man arjuhu li kulli khair wa amanu sakhatahu inda kulli syar. Ya man yu'til katsir bil qalil. Ya man yu'ti man sa'ala. Ya man yu'ti man lam yas'alhu. Wa man lam ya'rifhu. Tahanunan minhu wa rahmah. A'tini bimasalati iyaka jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah. Wasrif anni bimasalati iyaka jami'a syarid dunya wa syaril akhirah. Fainahu ghairu manqusin ma'atoita wa zidni min fadlika ya karim. Ya zal jalali wal ikram. Ya dzal na'ma'i wal jud. Ya dzal manni wa taul. Kharrim syaibati al-nar. Waj'al akhira akibatana khairan. Bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad al-Fatihah. Tasbikuha salawat. Wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farja ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.